Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafitul Wandari, mahasiswa keperawatan Universitas Andalas. Pada hari ini saya akan memperagakan simulasi bencana banjir dan juga penyuluhan pra bencana, saat dan pasca bencana. Selamat menyaksikan. Pada bulan September, tepatnya tanggal 16 pukul 20.00, intensitas hujan cukup tinggi. Tingginya intensitas hujan sejak sepekan terakhir di Kota Dumai mengakibatkan air sungai di wilayah Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan semakin meluap. Di samping derasnya hujan yang turun, debit air yang tinggi dan akibat pendangkalan sungai dan parit-parit yang ada menjadi faktor penyebab terjadinya banjir di daerah ini. Akibat dari banjir ini, banyak rumah warga yang terendam banjir, yang mengakibatkan banyak warga yang terganggu kehidupannya, bahkan banyak juga yang mengalami kerugian. Pemerintah Kota Dumai melalui Kantor Camat Dumai Selatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kota Dumai menyiapkan tenda darurat bagi warga di depan Kantor Camat Dumai Selatan. Selain itu, Wali Kota Dumai Faisal juga telah mengerahkan pasukannya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Dumai untuk melakukan pengerukan sungai tersebut dengan menggunakan alat berat eskavator jenis amfibi. Terlihat ada beberapa warga yang masih bertahan di rumah mereka menunggu untuk diselamatkan. Tampak juga warga yang terbawa arus banjir berusaha untuk menyelamatkan diri. Tim TRC dan beberapa relawan mengevakuasi korban yang selamat. Tim TRC dan bersama relawan mengabarkan hasil kajian cepat tentang kondisi terkini bencana banjir. Oleh karena itu diketahui lokasi bencana yaitu di wilayah Kelurahan Bumi Ayu, tepatnya di RT 01 dan 02, serta juga di Kelurahan Bukit Datuk. Korban banjir diketahui sebanyak 270 jiwa. Pada kejadian ini didapatkan tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, di lokasi pengungsian, tepatnya di kantor Camat Dumai Selatan, sudah berdiri posko induk penanggulangan bencana yang menjadi komando pusat tim-tim yang sedang bertugas. Selain posko induk, fasilitas yang sudah ada di posko pengungsian adalah klinik kesehatan lapangan, pos keamanan, dapur umum dan logistik, WC, serta tenda-tenda yang sudah berdirikan oleh tim TRC. Tempat ibadah dan lapangan sebagai titik kumpul. Dapat kita saksikan aktivitas-aktivitas di lokasi pengungsian. Palang ambulans yang sedang memobilisasi korban bencana dan tim kesehatan. Korban yang sedang ditandu oleh tim kesehatan ke klinik kesehatan yang ada di lokasi pengungsian, sesuai dengan tanda triase yang telah terpasang di lengannya. Tampak pula aktivitas dokter dan perawat yang melakukan pengecekan kesehatan dan membagikan obat-obatan. Di lokasi pengungsian diadakanlah mitigasi bencana, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh mahasiswa keperawatan Universitas Andalas dengan koordinir Dinas Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman diberitahukan kepada seluruh warga yang berada di daerah pengungsian. Pada hari ini kita akan melakukan penyuluhan tanggap bencana, yaitu untuk mengantisipasi terjadinya bencana kembali. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk berkumpul di lapangan titik kumpul pada pukul 10. Atas perhatian warga masyarakat kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, pada pukul 10 sudah tampak warga yang telah berkumpul di lapangan titik kumpul, lokasi pengungsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan, saya Syafitri Wulandari, mahasiswa keperawatan Universitas Andalas. Pada hari ini, saya akan melakukan penyuluhan tanggap bencana, yaitu hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan pada saat sebelum terjadinya bencana, saat bencana, dan setelah terjadinya bencana. Kurang lebih waktunya sekitar 15 menit, dan nanti akan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Nah, sebelumnya pasti Bapak Ibu sudah mengetahui apa itu banjir. Sebelumnya saya akan menjelaskan kembali apa itu banjir, yaitu banjir itu merupakan suatu peristiwa ketika air mengenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Jadi banjir ini biasanya terjadi karena curah hujan terus-menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, seperti yang kita rasakan saat ini. Kejadian bencana banjir sangat bersifat lokal. Satu daerah bisa terlanda banjir dan daerah lainnya aman. Oleh sebab itu, informasi mengenai banjir yang resmi biasanya berasal dari institusi di daerah yang bertanggung jawab seperti BPBD. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan sebelum bencana, saat, dan setelah terjadi bencana. Nah, untuk sebelum terjadinya bencana atau prabencana, hal-hal yang harus kita lakukan adalah yaitu yang pertama, kita harus mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4, dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita juga harus mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. Selanjutnya, yaitu kita juga harus mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui oleh air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. Selanjutnya, kita harus melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Nah, yang kelima, kita juga harus membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. Selanjutnya, yang keenam, yaitu kita juga mengetahui bantuan apa yang bisa diberikan apabila ada anggota keluarga yang terkena banjir. Selanjutnya, perlu kita melakukan persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari. Misalnya persiapan tas siaga bencana, contohnya seperti ini. Kita juga harus menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Selanjutnya, pada saat bencana, hal yang bisa kita lakukan adalah apabila ada banjir yang akan terjadi di wilayah kita, maka kita harus simak informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Selanjutnya yang kedua yaitu apabila terjadi banjir, maka segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Selanjutnya kita harus waspada terhadap arus bawah, arus air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Nah, apabila kita harus bersiap untuk dievakuasi, maka kita harus mengamankan rumah. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah, tempat yang aman dari banjir. Selanjutnya, kita harus matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Cabut alat-alat yang masih bersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas atau dalam air. Dan apabila Bapak Ibu harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan yang tidak bergerak. Kita gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat kita berpijak. Nah, selanjutnya untuk hal yang harus kita lakukan pada saat setelah bencana atau pasca bencana yaitu yang pertama yaitu hindari air banjir karena kemungkinan terkontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum. Yang kedua, waspada dengan instalasi listrik. Yang ketiga, hindari air yang bergerak. Yang keempat, hindari
area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles. Selanjutnya, kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika kita terkena air banjir. Selanjutnya, jika ada makanan yang terkena air banjir, maka sebaiknya dibuang. Selanjutnya, dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air serta di mana mendapat bantuan perumahan atau pakaian dan makanan. Dan dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya, kita juga bisa membersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. Selanjutnya, kita lakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Selanjutnya, terlibat dalam perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah atau SPAL. Baiklah, itulah materi penyuluhan yang saya berikan mengenai hal-hal apa saja yang harus kita lakukan pada saat pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana, saat bencana, dan pasca bencana atau setelah kejadian bencana. Untuk itu, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai penyuluhan ini? Baiklah, jika tidak ada dari Bapak Ibu yang bertanya, Bapak Ibu bisa membaca kembali mengenai penanggulangan bencana ini melalui leaflet yang akan saya bagikan. Di sana sudah ada hal-hal apa saja yang harus kita lakukan pada saat pra-bencana atau sebelum terjadinya bencana, saat bencana, dan pasca bencana atau setelah terjadinya bencana. Karena tidak ada dari Bapak Ibu yang bertanya, maka kita sudahi penyuluhan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi dari Bapak Ibu. Kita akhiri penyuluhan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga pun kembali ke tenda-tenda pengungsian. Seminggu setelah kejadian pasca banjir, intensitas dan curah hujan sudah mulai menurun dan pengurukan sungai sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga debit air pun berkurang dan surut. Banyak warga yang beranjak kembali ke rumahnya masing-masing untuk berbenah. Terlihat warga yang kembali ke rumahnya masing-masing membersihkan rumah dari sampah-sampah bekas banjir. Dan warga masyarakat pun kembali melakukan aktivitas seperti semula. Baik, itulah tadi simulasi bencana banjir dan penyuluhan pra, saat, dan pasca bencana banjir. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.